Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, petang, atau malam untuk teman-teman semuanya. Setelah teman-teman telah mendengarkan ataupun telah melihat dan membaca terkait dengan prolog financial distress, nah ini saatnya kita masuk ke dalam bagian materi inti, yaitu restrukturisasi dan financial distress. Kemudian kita lihat dulu. Kita share dulu sesuatu buat teman-teman. Oke, baik. Kita masuk di slide pertama, yaitu restrukturisasi dan kebangkrutan. Teman-teman lagi ingat bahwa tadi financial distress itu merupakan suatu kondisi kesulitan keuangan yang dapat didefinisikan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan stok dan pendekatan aliran. Ingat, aliran itu adalah cash flow. Pendekatan stok itu menilai kebangkrutan berdasarkan total kewajiban yang melebihi total aktiva. Total kewajiban berarti apa itu? Total dari current ditambah dengan long term. Kewajiban ada liability ya, teman-teman. Lalu berikutnya kita lihat bahwa kita misalkan jika hutang suatu perusahaan sebesar 1 miliar, sementara asetnya hanya 500 juta, maka perusahaan tersebut dianggap bangkrut. Lalu kemudian pendekatan aliran menurut kebangkrutan berdasarkan ketidakmampuan perusahaan menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Ingat, apa itu aliran tadi? Yaitu arus kas atau kita sebut dengan cash flow. Lalu Anda sebagai seorang manajer keuangan, penting bagi Anda ya, kalau masuk di manajemen keuangan, kita berarti posisikan Anda menjadi seorang manajer. Itu untuk memahami bahwa kebangkrutan tidak hanya terjadi karena kurangnya aset juga, tapi juga ketidakmampuan perusahaan atau manajemen dalam mengelola arus kas secara efektif. Bahkan perusahaan yang memiliki prospek bagus di masa depan dapat dinyatakan bangkrut loh apabila tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan saat ini. Dengan demikian, perencanaan keuangan yang cermat dan pengawasan ketat terhadap indikator keuangan itu merupakan suatu hal yang krusial untuk suatu perusahaan. Lalu, ketika perusahaan menghadapi kondisi tidak solvable, terdapat dua alternatif perbaikan utama, yaitu likuidasi dan reorganisasi. Likuidasi itu dipilih jika nilai aset yang dijual lebih besar dibandingkan nilai perusahaan jika diteruskan, gitu kan. Intinya bahwa value dari saham yang dilihat, gitu kan, dan value dari suatu brand, dari suatu perusahaan ini itu menjadi suatu nilai tambah gitu kan dibandingkan dengan nilai sebenarnya. Nah, itu sebagai seorang manajer keuangan itu merupakan suatu momentum di mana meyakinkan owner ataupun atasan Anda bahwa ini adalah saat tepat timing yang pas untuk dijual karena Anda bisa mendapatkan laba dari penjualan perusahaan Anda yang kemudian mungkin dapat diteruskan. Hal ini terjadi juga loh teman-teman. Anda tahu yang namanya saham, eh, maaf ya, HM Sampurna. HM Sampurna tidak lagi menjadi milik dari HM klan dari HM ya. Lalu kemudian sekarang itu sudah dikuasai oleh luar negeri. Hampir sama ceritanya kalau kita bicara mengenai Bentul. Ini rokok ya teman-teman pasti paham. Lalu kemudian HM Sampurna dari penjualannya dia sekarang beralih ke pendidikan. Gak heran ada yang namanya sekolah HM Sampurna. Coba Anda cek tentang apa yang saya utarakan tadi, ya. Lalu kemudian catat sedikit buat Anda dan itu merupakan hal penting yang harus Anda update terkait hal ini. Lalu kemudian kita melihat kembali, kita kan berkaca dari HM Sampurna ataupun perusahaan-perusahaan yang lain yang tidak disebutkan. Nah, ini dia memilih bahwa
likuidasi, penjualan sebagian besar dari aset milik mereka itu merupakan suatu hal yang sangat menguntungkan. Nah, sebaliknya, kalau reorganisasi dipilih oleh suatu perusahaan, berarti perusahaan ini dianggap oleh seorang manajer melalui analisa yang tentunya analisa yang kuat, lalu kemudian dipilih oleh direktur maupun owner, dia memiliki suatu prospek yang jauh lebih baik dinilai masa depan untuk beroperasi lebih besar dibandingkan nilai aset yang saat ini dilikuidasi. Hal ini terjadi juga untuk beberapa perusahaan-perusahaan pertambangan yang kini sudah beralih mereka menggunakan beberapa energi-energi yang kalau dibilang itu adalah bukan energi dari minyak ataupun tambang itu sendiri, malah mereka udah melakukan energi hijau. Dan kalau kita bicara mengenai energi hijau, ini kita bicara mengenai ESG, teman-teman bisa cek ya di Instagram tuh banyak banget ya perusahaan-perusahaan Indonesia sekarang sudah menunjukkan kepedulian ya pada lingkungan, sehingga mereka melakukan pergantian caranya bagaimana penggunaan energi yang baik. Lalu mereka juga mengurangi gas emisi karbon sekalipun mereka adalah perusahaan pertambangan, tapi mereka memiliki beberapa hal di lain bisnis mereka yang inti tersebut. Kenapa? Karena ada sebagian negara-negara yang masih membutuhkan batu bara seperti itu. Nah, mereka merasa bahwa ini adalah prospek yang sangat tinggi, dan memang ya itu prospek yang sangat tinggi ketika kita bicara mengenai energi hijau. Lalu kemudian manajer keuangan juga harus mampu untuk menganalisis situasi secara menyeluruh. Ketika melakukan reorganisasi ini, berarti sudah pasti akan ada beberapa hal terkait mungkin pemisahan dari perusahaan tersebut, perusahaan intinya, bukan lagi perusahaan itu bisa kita maaf saya sebut nama ya, misalkan Adro gitu kan. Adro memiliki perusahaan anak yang apa namanya, dia fokus pada energi hijau. Nah, dan untuk mengoperasionalkan hal ini, mereka melakukan IPO, Initial Public Offering ya, teman-teman. Apa itu? Penerbitan saham perdana ataupun disebut juga pencatatan perdana saham mereka di Bursa Efek. Harganya masih sangat relatif sekali untuk bisa dibeli. Lalu kemudian sangat ya, kenapa? Teman-teman tahu kan SDGs 2030. Nah, ini adalah hal yang dikejar oleh beberapa perusahaan yang kemudian ini menjadi suatu valuable yang tinggi, terutama terlebih lagi dengan kepemimpinan kita pada saat kali ini itu sangat sangat menjunjung sekali ataupun sangat mendukung supportnya terhadap energi hijau ini. Lalu berikutnya manajer keuangan. Oleh karena itu manajer keuangan intinya dengan apa yang saya utarakan adalah mampu untuk menganalisis situasi secara menyeluruh, tidak hanya secara fundamental di perusahaan saja, tapi fundamental ekonomi dari negara. Lalu kemudian kalau kita sebut hal itu maka kita sebut sebagai makro analisis. Oleh karena itu saya utarakan kepada Anda semua. Waktu awal dulu mungkin pernah bertemu saya di pengantar ilmu ekonomi, baik mikro maupun makro, saya utarakan jangan pernah melupakan pelajaran yang Anda saat ini. Karena ini adalah keperluan Anda yang harus Anda ambil ketika nanti Anda skripsi ataupun di dunia yang sebenarnya, yaitu Anda juga pasti di bagian ini adalah karyawan. Hal ini akan mendukung Anda gitu, terutama kalau Anda masuk dalam suatu support system di strategik dari manajemen perusahaan Anda. Nah, ini ada kaitannya seorang manajer untuk menentukan decision. Apa sih strategi yang paling tepat? Likuidasi seperti apa strateginya? Lalu kemudian reorganisasi itu bagaimana? Intinya kalau likuidasi itu merupakan suatu pilihan yang paling akhir, ya. Karena mungkin tidak ada opsi lagi untuk bisa Anda kembangkan suatu perusahaan, untuk mendapatkan pinjaman juga tidak mungkin. Lalu kemudian produk Anda juga stuck, lalu kemudian pangsa pasar sudah sangat jenuh,
Hal ini juga terjadi dengan Aqua ya. Kalau dulu namanya sebenarnya kalau kita bicara Aqua itu ada Aqua Golden Mississippi. Ini punya Indonesia, punya perusahaan lokal, punya orang Indonesia. Lalu sekarang Aqua Golden Mississippi sudah nggak ada. Dan itu juga cukup mengagetkan juga. Kenapa? Karena hanya orang-orang tertentu saja ketika membuka ide X dia baru tahu. Dan itu terjadi jauh sekali. Sekarang Aqua Golden Mississippi sudah menjadi saham milik Danone dan sudah tidak terdaftar lagi di Bursa Efek Indonesia karena Danone bukan milik Indonesia. Tugas Anda pertama, Danone itu merupakan perusahaan apa dan saham Danone diperdagangkan di mana? Silakan tulis di kolom komentar. Nah, berikutnya kita akan melihat ini kembali lagi mereminder Anda tadi yang saya utarakan, ada extension, ada composition ya. Kalau kita bicara extension berarti kita memperpanjang jumlah cicilan Anda. Misalkan seperti itu, perpanjang nilai hutang Anda yang awalnya Anda minta masanya Anda itu misalkan 25 kali cicilan. Lalu kemudian Anda perpanjang menjadi 50 kali cicilan. Sudah pasti hutang pokok Anda yang harus Anda bayar itu sedikit, kan? Lalu kemudian Anda melihat apa yang disebut dengan composition. Nah, composition itu di mana di kreditor itu setuju untuk menerima pembayaran hutang yang jauh lebih kecil daripada nilai awal. Karena mungkin ada kedekatan dalam relasi di dalam pembayaran hutang ini. Lah, dua pendekatan ini seringkali lebih efisien ya, terutama karena lebih hemat biaya juga dibandingkan likuidasi formal. Likuidasi formal, ingat teman-teman, kalau ada kata formal berarti kan banyak sekali yang harus yang dikeluarkan, termasuk juga biaya pengadilan. Ya. Lalu kemudian kreditor biasanya lebih menerima restrukturisasi karena nilai yang diterima dari restrukturisasi itu seringkali lebih besar kalau dibandingkan dengan nilai dari likuidasi. Kreditor dalam artian siapa itu? Yaitu si peminjam hutang yang memberi pinjaman hutang. Itu ada kreditor ya. Hal ini merupakan menunjukkan bahwa negosiasi itu merupakan hal yang paling efektif dan penting seorang manajer keuangan untuk bisa melakukan negosiasi ini antara perusahaan dan kreditor. Sering dilakukan negosiasi untuk mencapai solusi yang paling baik. Selanjutnya kita akan bisa melihat, nah, untuk pemecahan secara informal di bagian likuidasi, likuidasi informal dilakukan jika nilai aset yang dilikuidasi lebih tinggi dibandingkan nilai perusahaan. Ingat, seperti misalkan 500 M, lalu kebutuhan untuk pembayarannya 1 triliun gitu kan berbeda jauh sekali. Pendekatan ini menawarkan keuntungan berupa waktu penyelesaian lebih cepat, biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan likuidasi formal melalui pengadilan. Likuidasi informal memerlukan kesepakatan antara perusahaan dan kreditor. Sekali lagi, apa itu dengan cara apa? Negosiasi tadi. Lalu berikutnya saya cepat lagi, untuk pemecahan secara formal dilakukan apabila masalah itu sudah cukup parah, lalu kemudian kreditor dan pemasok dana lainnya jika ingin memiliki jaminan keamanan dan keadilan, pemecahan secara formal melibatkan pihak ketiga seperti pengadilan. Apabila nilai perusahaan lebih besar dibandingkan nilai perusahaan yang dilikuidasi, maka itu lebih baik dilakukan reorganisasi ya. Namun ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi untuk dilakukan pemecahan secara informal. Namun apabila likuidasi yang ternyata lebih baik dilakukan dengan menjual aset-aset perusahaan kemudian dapat didistribusikan ke pemasok modal di bawah penguasaan dari lalu nah ini kita masuk ke dalam contoh. Misalkan suatu perusahaan memiliki nilai hutang nominal sebesar 20 M, lalu kemudian yang besar dari 10 kreditor
dengan besar masing-masing adalah sama, yaitu 2 miliar. Nilai pasar perusahaan tersebut jika bertahan adalah sebesar 15 M. Jika dilikuidasi, aset perusahaan hanya bisa dijual menghasilkan kas sebesar 10 miliar. Misalkan kondisi perusahaan memburuk sehingga tidak bisa membayar saldo utangnya, maka kreditor bisa menuntut harga perusahaan itu dibangkrutkan saja. Ya, karena nilainya masih ada dan bisa untuk dijual dan mendapatkan uh, nilai. Namun, kalau kita bicara mengenai kreditor, maka seorang kreditor itu akan cenderung untuk melihat dari sisi. Nah, seorang manajer perusahaan harus bisa melihat dari banyak sisi dan tentunya Anda harus memperhatikan kepentingan dari para stakeholder Anda ya. Ingat, apa beda dari stakeholder dan shareholder? Silakan tulis di kolom komentar, ya adalah tugas kedua Anda. Lalu kemudian untuk permasalahan dari common pool dan hold out, ini ketika kita melakukan perbaikan formal, jadi pendekatan ini menyelesaikan permasalahan seperti kalau kita bicara mengenai common pool, di mana kreditor itu saling bersaing untuk mendapatkan bagian terbesarnya ketika dilakukan suatu likuidasi perusahaan, dan ini bisa dilakukan di pengadilan. Nah, pengadilan sebagai mediator suatu proses dari distribusi aset ini itu akan memprioritaskan beberapa klaim dari masing-masing pihak dari kreditor ini. Lalu perbaikan formal juga mengatasi masalah hold out, yaitu di masalah di mana beberapa kreditor itu menolak restrukturisasi hutang. Jadi tidak mau dilikuidasi dan mengatakan bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan yang masih memiliki nilai dan masih memungkinkan untuk melakukan operasional hal ini. Sehingga para kreditor menolak untuk perusahaan itu mengatakan bahwa bangkrut. Lalu kemudian kalau kita bicara reorganisasi, jika perusahaan ini going concern ya jauh lebih tinggi dibandingkan nilai perusahaan di likuidasi, maka pilihan restrukturisasi atau reorganisasi untuk layak untuk dilakukan. Dalam situasi ini, trustee atau kurator itu sudah ditunjuk untuk memastikan bahwa memang benar gitu kan nilainya sesuai dengan apa yang diutarakan oleh si perusahaan ini. Lalu sudah pasti untuk memastikan bahwa proses suatu reorganisasi ini berjalan sesuai rencana. Penilaian nilai perusahaan yang realistis dan perencanaan yang matang menjadi kunci keberhasilan dari restrukturisasi ini. Ingat, kalau kita bicara mengenai penilaian nilai perusahaan itu banyak sekali. Ada rasio analisis hingga Altman score yang kemarin merupakan suatu prediksi kebangkrutan itu dapat dilakukan. Nah, kalau Anda tahu Altman score masih ingat kan masa-masanya? Anda masih ingat kan zona-zonanya? Ada zona aman, zona abu-abu, dan zona merah. Lalu kemudian berapa masanya di antara zona abu-abu ke zona merah. Nah, ini merupakan suatu kunci di mana kurator yang dilakukan itu benar-benar melihat hal tersebut lalu melakukan penilaian ini, termasuk juga dalam melakukan penilaian dari nilai saham mereka atau nilai saham dari perusahaan ini. Lalu kemudian kita melihat berikutnya seperti apa sih langkah-langkah reorganisasi yang dilakukan oleh kurator yang harusnya Anda tahu. Nah, pertama melakukan penentuan nilai perusahaan ya. Seperti yang diutarakan di sini, misalkan tingkat kapitalisasi untuk perusahaan yang serupa adalah 20%. Nilai perusahaan tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Misalkan nilai perusahaannya, kita melihat bahwa pendapatan bersih per tahunnya dapat didapatkan dari mana? Dari cash flow ya. Ingat bahwa analisis aliran dilakukan di sini memodifikasinya dengan tingkat kapitalisasi perusahaan. Tingkat kapitalisasi perusahaan itu apa sih? Market capital. Market capital didapatkan dari harga saham dikalikan jumlah saham yang beredar oleh perusahaan ini. Lalu Anda masukkan di sana. Nilai perusahaan sama dengan 10 miliar dibagi 0,2, yaitu 20% tadi ya. Sehingga nilai perusahaannya masih senilai sebenarnya 50 miliar gitu kan. Jadi ini sangat bagus untuk dilakukan reorganisasi. Makanya tetap aku pada nilai dari pendapatan bersih. Lalu kemudian yang kedua menentukan struktur modal yang baru. Ingat bahwa struktur modal itu ada biaya apa saja? Selain biaya hutang, biaya obligasi, biaya kita bicara long term ya,
Kalau struktur modal ada biaya hutang bank, biaya hutang obligasi, biaya ekuitas, dan biaya laba ditahan. Nah, kalau ini kita sebut dengan weighted average cost of capital. Masih ingat teman-teman, ini ada di manajemen keuangan 1 dan ini juga wajib untuk bisa Anda hitung di sini. Jadi ketika Anda mau menghitung hal ini, tentunya Anda flashback lagi. Coba dibuka tentang weighted average cost of capital atau cost of capital itu sendiri ya. Karena siapa tahu nanti UAS akan dikeluarkan dan Anda diminta untuk bisa menghitung biaya modal yang paling optimal. Lalu berikutnya kita akan bisa melihat kas yang diperoleh dari likuidasi aset perusahaan ini akan distribusikan. Misalkan kalau sudah mentok ya, ternyata likuidasi merupakan suatu pilihan gitu kan, maka yang harus dibayarkan apa saja dulu. Yang pertama adalah biaya administrasi yang berkaitan dengan urusan likuidasi ya. Ini secara formal ya teman-teman. Lalu yang kemudian klaim dari beberapa kreditor hutang-hutang yang terjadi ya. Si pemberi hutang tadi itu siapa aja, klaim-klaim itu harus Anda bayarkan. Lalu setelah itu Anda membayarkan gaji pegawai yang diperoleh ya, tentunya dari suatu petisi kebangkrutan dari kelompok organisasi karyawan Anda. Nah, lalu kemudian jadi tidak boleh ditentukan sepihak oleh Anda saja, tidak bisa dengan mengatakan bahwa kami hanya kuat sekian, enggak, tetap harus ada negosiasi. Jadi ketika prosesnya itu merupakan suatu proses likuidasi, maka Anda harus bisa menegosiasi, dari negosiasi secara formal dengan pihak pengadilan, lalu negosiasi dengan para kreditor Anda, dan negosiasi dengan para pekerja Anda. Lalu kemudian setelah itu ada juga yang namanya premi pensiunan yang harus Anda bayarkan. Dan ini harus sesuai sebagaimana yang ada di BPJS Tenaga Kerjaan. Ya, dan ini juga ada petisi di dalamnya. Lalu selanjutnya setelah premi pensiunan pegawai, Anda harus membayar juga uang muka dari pelanggan yang membeli barang Anda. Jangan lupa ketika Anda mengatakan bangkrut, Anda ternyata masih memiliki pelanggan setia Anda. Dan Anda wajib untuk memberikan mereka bisa dalam bentuk barang yang berkualitas dalam merupakan suatu operasional terakhir Anda, ataupun Anda hanya bisa memberikan uang muka pada pelanggan Anda karena memang ternyata mereka hanya bisa DP dulu seperti itu kan. Lalu kemudian jangan lupa kewajiban sebagai warga negara yang keenam adalah membayar pajak pendapatan sampai 3 tahun sebelum kebangkrutan. Nah, mengapa 3 tahun yang dikatakan sampai benar-benar bangkrut, yang ingat yang katakan sebagai Altman-Sid score, di mana ini zona abu-abu menuju ke zona merah adalah masanya 3 sampai 5 tahun ya di sini, dan 3 tahun itu merupakan masa yang sangat krusial, dan 3 tahun juga itu merupakan batasan limitasi perusahaan Anda untuk tidak melakukan pembayaran pajak Anda. Nah, lalu kemudian ada kreditor umum yang harus Anda bayarkan, hingga kemudian apabila sudah itu semua ada kelebihan, Anda harus membayarkan kewajiban Anda ke para pemilik saham preferen. Baru kemudian membayarkan kepada saham biasa. Nah, berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari organisasi, kita melakukan reorganisasi. Ini Anda bisa baca sendiri ya. Lalu kemudian pahami. Nanti akan saya share. Lalu kemudian ini saya masukkan yang teknik ketiga menggunakan analisa rasio dari price earning ratio. Lalu kemudian untuk menentukan struktur modal, ingat Anda harus lihat di weighted average cost of capital atau cost of capital Anda ya. Lalu kemudian beberapa prediksi kebangkrutan dengan model Altman-Sid score. Ini lakukan seperti yang saya berikan di prolog tadi. Anda akan bisa melihat juga PPT-nya. Lalu kemudian reminder lagi, ini adalah persamaan dari Altman-Sid score ya. Lalu kemudian ini adalah nilai-nilainya. Lalu kemudian ini
biasanya saya berikan ini sih, saya teman-teman saya minta untuk melakukan tugas ini, tapi tidak perlulah, nggak apa-apa. Eh, tapi kalau teman-teman mau berlatih ya nggak apa-apa juga. Nanti tentunya eh, pada saat UAS nanti akan ada soal terkait dengan Altman Z-score, di mana teman-teman saya minta untuk melakukan perhitungan terkait dengan Altman Z-score, lalu kemudian perhitungan mengenai restrukturisasi seperti sebagaimana yang tertera tadi, ya, hingga kemudian mungkin sampai cost of capital. Pelajarilah kembali terkait dengan cost of capital. Ini adalah akhir dari pertemuan kita, pembicaraan mengenai restrukturisasi dan prediksi kebangkrutan. Terima kasih untuk perhatiannya dan semoga ini bisa menginspirasi Anda dan mengingatkan Anda kembali bahwa pentingnya Anda sebagai seorang manajer keuangan ataupun Anda sebagai calon para manajer keuangan, ya, dalam melihat suatu uh, sisi di mana penilaian itu wajib untuk dilakukan dan negosiasi merupakan hal yang krusial untuk harus bisa dilakukan oleh seorang manajer. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa ada hal penting terkait dengan UAS yang saya spill di sini. Saya stop share dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.